Penggunaan akal merupakan cara yang diterima dalam epistemologi Islam sebagai alat untuk memperoleh pengetahuan. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep epistemologi Islam bagian 2, yaitu epistemologi burhani. Jika pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang macam-macam epistemologi Islam, dan sudah dibahas tentang epistemologi bayani, yaitu epistemologi linguistik tekstual. Kali ini kita akan membahas epistemologi burhani, yaitu epistemologi demonstratif, yang mengedepankan akal sebagai alat untuk memperoleh pengetahuan. Epistemologi burhani merupakan epistemologi Islam yang mengadopsi dari logika Yunani. Burhan berasal dari bahasa Arab yang artinya argumen. Hujjah, yaitu argumen yang jelas. Burhani merupakan aktivitas berpikir untuk menetapkan kebenaran dari premis-premis melalui metode pengambilan kesimpulan atau konklusi. Metode burhani dapat dipadankan dengan silogisme dalam ilmu logika atau ilmu mantik, yaitu dengan menghubungkan premis-premis yang tidak diragukan kebenarannya untuk kemudian diambil kesimpulan dari premis-premis tersebut. Metode burhani disebut juga sebagai metode akli atau metode rasional. Penggunaan akal dalam usaha memperoleh pengetahuan sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru dalam dunia Islam. Kalau kita perhatikan di Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menganjurkan untuk menggunakan akal sebagai alat berpikir untuk merenungkan kekuasaan Allah. Jadi penggunaan akal sangat dianjurkan di dalam Islam. Namun yang menjadi permasalahan atau perdebatan atas penggunaan akal adalah berkaitan dengan bagaimana cara kerja akal yang valid. Bagaimana agar penalaran itu bisa diterima dan sah sebagai pengetahuan. Bagaimana agar akal dapat mencapai kebenaran. Hal-hal inilah yang kemudian diatur dan dibatasi di dalam ilmu logika. Jadi dalam ilmu logika atau ilmu mantik dipelajari tentang aturan-aturan, batasan-batasan, syarat-syarat agar berpikirnya itu benar dan sah, sehingga kesimpulan yang dihasilkan itu valid. Sehingga penerapan epistemologi burhani sangat berkaitan dengan penguasaan ilmu logika. Jadi nanti burhani, epistemologi burhani menggunakan syarat-syarat yang hampir mirip dengan silogisme dalam ilmu logika. Selanjutnya, bagaimana metode epistemologi burhani? Dalam metode burhani, rasio atau akal dijadikan sebagai dasar atas pemahaman, interpretasi, dan pengertian atas data fakta yang ditemukan. Jadi akal dijadikan sebagai tolak ukur atau alat utama dalam memecahkan berbagai permasalahan keilmuan. Untuk mendapatkan pengetahuan melalui metode burhani, perlu dilakukan kias atau silogisme demonstratif, sebagaimana yang diuraikan dalam ilmu logika atau ilmu mantik. Silogisme adalah metode pengumpulan dua preposisi yang disebut dengan premis, yang kemudian dirumuskan hubungannya dengan bantuan middle term atau term tengah, sehingga dapat diperoleh suatu konklusi atau kesimpulan yang meyakinkan. Nanti kita contohkan apa itu premis, apa itu term tengah, dan apa itu konklusi. Epistemologi burhani menempatkan teks atau nas, ijma, dan ijtihad sebagai otoritas dasar dalam membangun konsepsi tentang
pengetahuan. Jadi epistemologi burhani sebenarnya tidak murni akal, tetapi tetap bersandarkan pada otoritas nas. Ini yang membedakan antara logika dalam filsafat barat dengan ilmu logika dalam Islam atau mantik dalam Islam. Dalam pengaplikasian metode burhani, minimal salah satu premis yang dikemukakan harus mengandung uraian dari nas, ijma, dan ijtihad. Sehingga tidak semua premis berangkat dari akal murni sebagaimana ilmu logika dalam filsafat barat. Jadi kan ada premis mayor, premis minor, konklusi. Nah, salah satu dari premis itu harus mengandung uraian dari nas. Entah itu Al-Quran, entah itu sunnah. Misalnya, nas dari Al-Quran dijadikan sebagai premis mayor. Kemudian fakta atau gejala di dalam masyarakat dijadikan sebagai premis minor. Barulah kemudian diambil kesimpulan atau konklusi yang prosesnya mengandalkan akal. Untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana penerapan epistemologi burhani, perhatikan contoh di bawah ini. Misalnya ada premis mayor, semua makanan yang memabukkan adalah haram. Kemudian ada premis minor, jamur Psilocybe adalah makanan yang memabukkan. Maka diambil suatu konklusi atau kesimpulan, jamur Psilocybe adalah haram. Contoh silogisme di atas menunjukkan bahwa posisi nas sangat penting dalam upaya pengambilan kesimpulan atas hukum Islam. Termasuk juga dalam konteks ini yaitu metode burhani. Al-Quran dan hadis merupakan referensi utama dalam pembentukan salah satu premis. Kita tahu premis mayor, yang premis pertama tadi bahwa semua makanan yang memabukkan adalah haram, itu berasal dari nas, yaitu hadis Nabi sebagaimana diriwayatkan Muslim bahwa setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram. Dari hadis tersebut dibentuklah suatu premis bahwa semua makanan yang memabukkan adalah haram. Sementara premis kedua yaitu premis minor bahwa jamur Psilocybe itu memabukkan tentu saja berangkat dari temuan ilmiah yang dilakukan oleh para ahli medis. Ditemukan bahwa jamur jenis tersebut dapat memberikan efek halusinasi dan dapat memperlambat kerja otak sehingga yang mengkonsumsinya akan merasa pusing, tidak fokus, dan tidak mengontrol emosinya. Ini gejala yang kurang lebih sama dengan orang mabuk. Jadi berdasarkan temuan ilmiah disebutkan bahwa jamur Psilocybe itu memabukkan. Maka dari dua premis tersebut diambil kesimpulan bahwa jamur Psilocybe adalah haram. Nah, proses pengambilan keputusan ini tentu saja mengandalkan akal yang mengikuti syarat-syarat dan ketentuan dalam ilmu logika. Agar terhindar dari kesalahan atau sesat pikir dalam mengambil kesimpulan, perlu dipastikan bahwa premis-premis yang digunakan dalam penalaran itu adalah premis yang benar dan valid. Sebagai contoh, pernyataan bahwa semua makanan yang memabukkan haram itu diakui kebenaran pernyataannya berdasarkan hadis sebagaimana diuraikan tadi. Kemudian premis bahwa jamur Psilocybe adalah makanan yang memabukkan sebagaimana contoh tadi itu kebenarannya berdasarkan
temuan ilmiah oleh para ahli. Jadi dua pernyataan yang digunakan sebagai premis-premis ini dipastikan dahulu kebenarannya. Barulah kemudian ditarik suatu kesimpulan. Dalam menarik kesimpulan, tentu saja menggunakan syarat-syarat yang telah diuraikan dalam ilmu logika, khususnya bab silogisme. Dalam konteks Burhani, salah satu premis tentu saja harus mengacu atau bersandar pada nas. Jadi yang contoh tadi, yang premis mengacu pada nas itu adalah premis yang pertama, yaitu premis mayor. Kemudian premis kedua diperoleh melalui metode induktif atau istiqra, merupakan pengamatan dari realitas empiris yang ada, baik realitas alam, sosial, humanitas, maupun keagamaan yang diperoleh melalui proses abstraksi. Realitas empiris bisa diperoleh melalui panca indera, pengalaman, dan penelitian. Sementara proses abstraksi merupakan hasil dari penalaran akal. Sebagai contoh, jika ada kejadian alam, kemudian diteliti dengan menggunakan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka kesimpulan atau pernyataan yang diperoleh dari penelitian itu dapat dijadikan sebagai premis. Contoh kecilnya tadi, bahwa jamur jenis tertentu itu memabukkan kan diperoleh melalui pengamatan atas realitas di alam semesta. Barulah kemudian proses abstraksinya dilakukan dengan menggunakan penalaran akal. Agar tidak mengalami sesat pikir atau pengambilan kesimpulan yang salah, maka perlu diperhatikan syarat-syarat silogisme. Yang pertama, silogisme harus mengandung term tengah atau middle term yang menjadi ilat atau sebab adanya kesimpulan atau konklusi. Apa itu term tengah? Kita kembali lagi ke contoh yang tadi. Semua makanan yang memabukkan adalah haram. Kemudian premis berikutnya, jamur Psilocybe cubensis adalah makanan yang memabukkan. Term tengah adalah kata atau istilah yang sama yang digunakan oleh kedua premis. Maka kalau di contoh berikut ini, istilah yang sama adalah makanan. Dalam premis pertama ada semua makanan, kemudian dalam premis yang berikutnya ada makanan. Dalam pengambilan kesimpulan, middle term itu harus dihapus, tidak boleh diikut sertakan di dalam kesimpulan, karena berpotensi akan sesat. Contohnya begini, kalau misalnya kita sertakan middle term dalam kesimpulan, jadinya semua makanan adalah haram. Nah, itu kan tentu kesimpulan yang sesat pikir. Kenapa bisa terjadi? Karena middle term-nya dimasukkan ke dalam kesimpulan. Jadi middle term itu adalah istilah yang sama-sama digunakan di kedua premis sebagai penghubung antara premis pertama dengan premis yang kedua. Syarat yang kedua adalah adanya hubungan yang konsisten antara sebab dan akibat, yaitu antara middle term dengan konklusi. Saya contohkan misalnya contoh yang lain. Bulan itu bersinar terang. Itu premis pertama. Kemudian ada premis berikutnya, Januari itu adalah bulan. Nah, kalau kita perhatikan, ada istilah yang sama yaitu bulan. Nah, namun ini ada suatu ketidaksesuaian, ada hubungan yang tidak konsisten antar premis. Karena bulan dalam konteks premis yang pertama tadi adalah bulan benda langit.
Sementara dalam premis yang kedua, yaitu bulan yang mengacu kepada nama bulan di dalam kalender Masehi. Sehingga kalau kita ambil kesimpulan bahwa Januari itu bersinar terang, maka tentu saja itu kesimpulan yang salah. Ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam middle term. Nah, ini yang disebut sebagai adanya hubungan yang konsisten antara sebab dan akibat. Kemudian syarat silogisme yang ketiga adalah konklusi atau kesimpulan harus bersifat pasti, doruriyah, yaitu memberikan penegasan, keputusan, atau kesimpulan yang berupa pernyataan. Jadi konklusi atau kesimpulan tidak boleh berupa pertanyaan. Kita kembali ke contoh tadi, seandainya kita beri kesimpulan bahwa apakah jamur cubensis adalah haram, itu jelas bukan kesimpulan yang sah karena berupa pertanyaan. Jadi kesimpulan yang dihasilkan dalam epistemologi burhani itu adalah kesimpulan yang berupa penegasan atau pernyataan. Tidak boleh berupa pertanyaan. Kesimpulannya, epistemologi burhani sebenarnya tidak murni menggunakan akal atau rasio, melainkan rasionalitas atas nas. Nah, sebagai contoh tadi, salah satu premis tentu bersandar pada dalil atau nas dalam konteks Islam. Kemudian, rasionalitas yang ingin dibangun dalam epistemologi burhani secara khusus atau epistemologi Islam secara umum adalah rasionalitas yang ditunjukkan oleh indikator-indikator yang berasal dari nas. Jika dalam logika barat, premis-premisnya semuanya diperoleh melalui murni akal. Misalnya premis pertama berdasarkan penelitian, premis kedua berdasarkan penelitian juga misalnya. Nah, kesimpulannya tentu coraknya adalah logika yang murni akal. Dalam epistemologi burhani ini, coraknya adalah rasionalitas atas nas. Alat utamanya adalah akal, namun tetap bersandarkan pada nas. Karena itu, metode yang digunakan dalam studi Islam, misalnya dalam filsafat hukum Islam, bukan metode burhani murni dan bukan metode bayani murni, melainkan perpaduan antara burhani dengan bayani. Jadi dalam epistemologi Islam, contoh yang tadi, premis pertamanya itu adalah bayani, premis keduanya adalah menggunakan akal. Nah, kesimpulannya itulah yang disebut sebagai cara pengambilan kesimpulannya disebut sebagai epistemologi burhani. Sementara itu yang bisa saya sampaikan tentang konsep epistemologi burhani, yaitu salah satu epistemologi dalam tradisi keilmuan Islam. Untuk lebih lanjut diperlukan diskusi dan tanya jawab di kelas karena epistemologi burhani diperlukan pembiasaan dan latihan terutama dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan yang sudah dijabarkan dalam ilmu logika. Terima kasih sudah menyimak, kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di materi-materi berikutnya.